YouTube channel saya, Damelia Hutapea. Bisa TV saya melaksanakan sesi wawancara di Radio Republik Indonesia Ambon. Teman-teman mau tahu kegiatan seperti apa? Yuk ikuti saya. Jadi bersama kami di sesi 13 nanti Indonesia Layakan Perusahaan Ambon Minggu 18 Agustus 2020 sampai Selamat sore dan selamat berjumpa di acara kita Idola Indonesia Layak Anak. Dan baik pendengar, selama lebih kurang 1 jam ke depannya, setidaknya sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, saya akan menemani pendengar dengan sosok atau figur adik kita yang penuh dengan seni dan prestasi, ya, katakanlah demikian ya. Oke, dengan lagu-lagu lagi dengan prestasi-prestasi yang ataupun juga katakanlah keberhasilan yang sudah ia peroleh selama ini. Siapakah gerangan dia? Bentar ya. Oke, anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada di seluruh pusaran Nusantara, dari Aceh hingga Papua, Miangas hingga ke Pulau Rote, teristimewa di Provinsi Maluku, 1000 pulau ini, dan juga di Maluku Utara, dan lebih khusus lagi di Kota Ambon Manise. Kita jumpa di Idola, dan langsung saja ada adik kita yang cantik ya. Sudah lama sekali baru saya ketemu, hitung-hitung udah berapa lama ya? Setahun, 2 atau 3 tahun ini. Baik, nah pendengar, inilah adik kita di acara Idola. Apa saya bilang namanya atau nanti kita tanya saja ya. Tapi yang jelas Kak Tei sudah lama sekali baru berjumpa lagi dengan adik kita yang bernama Damelia Cantika Hasiholan Hutapea ya. Adik saudara campuran Ambon Batak. Selamat sore adik Damelia. Selamat sore. Wih, suaranya kencang sekali nih. Melebihi suara Kak Dede di sini nih. Apa kabar nih? Baik Kak, baik. Udah lama ya baru ketemu lagi dengan Kakak TS di sini ya? Iya Kak, sekitar 3 tahun ya, dari 2021. Masih ingat? Yang benar nih masih ingat? Waduh, berarti daya ingat adik Damelia lebih kuat dong daripada Kakak TS di sini 2021. Iya, mungkin Kakak TS terlalu sibuk ya. Iya, dengan kerja dan sebagainya. Tapi yang jelas kita kan pernah ketemu di sini juga kan? Nah, saat itu waktu ketemu baru-baru itu ada di kelas berapa ya? Waktu itu ada di kelas kelas 3 Kak. 3, berarti sekarang udah kelas 6? Iya Kak. Udah kelas 6 SD ya. Berarti tidak lama lagi akan berpindah jenjang ke SMP ya? Iya Kak. Belajar yang rajin, tekun ya? Siap Kak. Iya. Waduh, adik kita yang satu ini, sebelum itu pertemuan kita pertama itu ada sejumlah prestasi yang sudah ia dapatkan ya. Kemudian ada prestasi yang paling terbaru juga yang ia dapatkan di hari kemarin ya, berkaitan dengan momen 17 Agustus. Tetapi sebelum itu, sebelum kita nanti mengorek sedikit ya komentar dari Damelia untuk cerita bagaimana ia berhasil menjuarai acara yang barusan saja digelar di hari kemarin. Ini ada beberapa catatan prestasi yang sempat dikantongi di beberapa waktu kemarin, teristimewa di 2023. Nah, Kakak Tes ingin tahu lagi nih, sekarang sekolahnya apa ya? Lupa nih, sekolah di SD mana ini? Di Sekolah Dian Harapan Ambon Kak. Sekolah Dian Harapan Ambon. Dari kelas 1 ya? Kalau dari kelas 1 hingga kelas 4 SD di Lentera Ambon, tapi karena Lentera sudah tidak bekerja sama lagi dengan Sekolah Rehoboth, jadinya dipindahkan semua murid di situ dipindahkan ke Sekolah Dian Harapan Ambon. Oh iya, jadi awalnya kelas 1 sampai kelas 4 itu di Lentera. Iya, Pak.
Tapi sekarang kan udah disatukan itu Ya. satu atap dengan Dian Harapan. Hebat ya, Dian Harapan. Iya, berarti pelita yang membawa harapan. Dian kan itu pelita ya. Iya. Nah, harapan ya asa gitu. Jadi pelita yang akan membawa harapan. Dan memang sudah mulai ada indikasi harapan-harapan yang didapati oleh adik Dameria ini. Nah, ya, apa kita mau cerita lagi waktu dulu-dulu? Nggak usah lagi ya. Terserah kakak Terserah saja. aja. Nah, kalau gitu sekilas sebelum yang di pertemuan pertama itu, sebelum itu apa? Pernah juara-juara apa itu waktu itu, masih ingat? Di sekitar tahun 2021 mungkin kalau di 2021 itu ada beberapa lomba, tapi ya sudah cukup lupa. Tapi yang pasti sebelum dari 2001 sampai 2021 itu saya pernah mengikuti beberapa lomba bertutur di sekolah TK. Juga ada pernah ikut lomba di sekolah, kan di sekolah kita ini ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan. Saya mau ekstrakurikuler yaitu bertutur. Di situ ada diadakan lomba antara teman satu dan teman lainnya, dan itu saya juga mendapat juara. Kemudian juga ada dari lomba fashion show, menyanyi, dan beberapa lainnya, Kak. Iya, pendengar adik kita Dameria Cantika Hasiholan Utapia ini memang punya bakat ataupun segudang prestasi, bakat talenta yang memang tidak bisa dianggap sebelah mata atau tidak bisa dianggap enteng. Dan baru di menjajaki kelas 6 SD saja sudah banyak prestasi yang dia raih. Dan kalau mau kakak Tes bilang, ini Dameria ini queen ya, queennya bertutur ini ya. Bisa jadi, Kak. Iya, ratunya bertutur nih anak-anak ya. Masih ada yang lebih jago lagi, Kak. Oh, masih ada yang lebih jago. sana, ya. Harus kalahkan ya. Kalau ada punya lebih dari kamu harus kalahkan ya. Tapi harus kalahkan dengan sportif. Iya. Harus betul-betul bersaing. Iya. Kalau saya cuma dapat juara 3, juara 2, yang itu cuma tahun depan saya harus kalahkan yang juara 1. Saya harus dapat juara 1 ya. Harus semangat ya. Karena ibarat mesin motor Honda, makin panas makin lebih baik. Iya. Nah, ini ada beberapa catatan yang kakak tadi sudah dapatkan. Di 2023 kemarin ini ada 2 gelar juara yang sudah didapati. Di antaranya yaitu yang tadi kakak tadi bilang ini queennya bertutur ya, queen bertuturnya anak-anak. Juara 1 lomba bertutur di kantor bahasa Maluku tentang cerita rakyat Maluku, betul? Iya, Kak. Gue hebat ya, is the great queen. Kemudian masih di tahun yang sama 2023 juara 1 lomba baca puisi dari sastra Arunika tingkat SD sekota Ambon. Juara 1 ya? Iya, Kak. Waduh, itu baru hebat ya. Juara 3, juara 2, juara 1. Jangan juara setengah. Baik. Oke, ya betul. KTS masih ingat waktu pertama kali hadir di Pro 1 sini, iya, KTS sempat nyuruh Adik Dameria untuk bagaimana melakoni cara bertutur yang paling baik sehingga bisa dinilai oleh juri dan akhirnya mendapat juara. Tapi itu entar nanti di belakang ini siap-siap ya, siap satu puisi ya untuk baca buat pendengar ya. Mau? Boleh, Kak. Boleh, nah ya. Oke, deal? Iya, boleh. Deal, oke pendengar, jangan kemana-mana. Nanti di akhir acara Dameria akan menghibur pendengar atau membacakan satu buah puisi khusus. Nah, ini anggap saja buat pendengar dan juga untuk seluruh pendengar rakyat Indonesia yang baru merayakan Hari Kemerdekaan. Baik. Oke, kita mulai dengan juara 1 lomba bertutur di kantor bahasa tentang cerita rakyat. Oke. Waktu itu bertutur tentang cerita apa itu, Dameria? Tentang perempuan Meor, Kak. Perempuan Meor. Iya. Apa itu, cerita dong. Spill tipis-tipis ya, Kak. Iya. Spoil tipis-tipis Iya. aja. Jadi itu waktu itu dikirim link yang ada kumpulan cerita. Kemudian di situ karena mama sendiri berasal dari Latu Halat. Wah. Terus saya ini merupakan orang yang cukup penasaran dengan cerita-cerita itu zaman dulu atau legenda-legenda. Jadi kakak pasti tahu dong Pela. Pela, ya, Ya. betul. Nah itu kan antara Alang dan Latu Halat. Saya masih kepo. Mama itu kenapa ya bisa jadi sampai begitu? Apa legendanya? Terus tiba-tiba pas kami baca cerita tentang perempuan Meor.
dapatlah di situ. Jadi di situ ada seorang perempuan, Konstantia Lekatompesi, dia dari Latu Halat. Nah, di situ juga ada, di situ ada seorang yang bernama Petrus Huwaye, seorang laki-laki dari Alang. Petrus Huwaye ini adalah seorang anak yang tulang punggung keluarga, misalnya gitu. Dia kerjaan sehari-hari itu ya mencari ikan. Suatu saat dia mendengar bunyi tifa atau buang ketika dia sedang berlayar. Dia mendengar bunyi tifa dan toto buang. Akhirnya dia letakkan perahunya dan dia coba jalan menuju suara itu. Pas dia jalan, dia melihat seorang wanita sangat cantik, rambut panjang, tinggi. Akhirnya mereka berdua jalan sama-sama. Di situ Petrus tanya, Nona nama siapa? Orang Latu Halat. Iya. Kayak mama tuh, orang Latu Halat. Iya, Kak. Nona jawab, beta pun nama Konstantia Lekatompesi. Oke. Laki-laki jawab lagi, kalau beta Petrus Huwaye dari negeri Alang. Akhirnya dan dua ikut masuk tanpa itu, masuk acara itu. Dua berdansa, menari, ya menari itu berdansa juga, menari dan dua nyanyi gitu. Lalu di habis acara itu, Petrus ada tanya Konstantia, Nona mau jadi beta pemain tua kasih. Konstantia nih tunduk kepala malu. Konstantia jawab, beta mau. Petrus sanang bukan main. Lah janji kata nanti dia kasih tahu dia orang tato apa masuk minta Konstantia. Kemudian Petrus yang semangat ampalima panggayo parao sampai di negeri Alang. Petrus masuk rumah dan senyum satu muka. Lah forbei ka mama, bilang ka mama begini, Mama beta mau kawin. Akhirnya dua keluarga itu langsung ator pas kasih kawin Konstantia dengan Petrus. Tapi kakak sungguh sayang dilali. Pesta kawin ini paling rame, tapi ternyata Konstantia kabur dari rumah. Kenapa Bang? Kalau di cerita itu sebenarnya tidak diceritakan, cuma pas kami cari-cari itu adalah seorang lelaki yang dia sempat ada hubungan dengan laki itu dan diajak kabur gitu Kak. Akhirnya Konstantia punya keluarga kayak gelisah tuh bagaimana ini anak sudah tidak ada. Artinya mereka buat sebuah patung yang menyerupai Konstantia. Nah itu disebut patung Mayor Konstantia. Akhirnya acara sudah selesai. Saatnya dua rumbai balayar balik ke Alang, balayar ke rumah keluarga laki-laki. Pas di dalam perjalanan itu sengaja ada salah seorang keluarga Konstantia yang tersenggol patung. Akhirnya patung itu akan terjatuh menjura ke dalam air. Jatuh dalam air, Iya. Lalu Petrus terkejut, istrinya jatuh. Akhirnya dia juga ikut melompat ke dalam air untuk menolong istrinya. Tapi ternyata Petrus dan Konstantia tenggelam. Petrus pun keluarga menangis ancur. Pas dong ada menangis merata begini, skrek dua buaya timbul di kulit air. Orang-orang percaya kalau buaya itu tuh Mayor Konstantia dan Petrus Huwaye kakak. Iya. Jadi dari situlah terbentuknya Pela. Terbentuknya Pela antara Alang dan Latu Halat. Iya kak. Berarti itu cerita yang waktu itu adik Namiria tuturkan ketika lomba di kantor bahasa ya? Iya kak. Iya, dapat juara 1 ya? Puji Tuhan kak. Hebat. Iya. Selama bertutur ini, mengikuti lomba bertutur ini, Mama tetap yang kasih latih atau ada punya pelatih baru ini? Ada yang melatih baru dari sekolah atau bagaimana? Kalau saya ikut lomba secara pribadi itu yang biasa latihnya papa. Oh papa. Iya. Kalau mama support dengan dukungan, dengan doa. Hebat. Terus jadi nanti saya coba baca cerita, coba dihafal, mencoba ceritakan. Setelah itu saya panggil mama dan papa untuk mendengar saya menceritakan. Terus nanti mama dan papa ada kayak, oh di sini diubah dulu nak. Oh ini kurang baik, mungkin diganti seperti ini begitu. Hebat ya, mama dan papa sutradara dan produser terbaik untuk Namiria ya. Iya kak. Kalau dari sekolah biasanya guru pendamping yang membantu mendengar. Oh ya ini sudah cukup baik. Oh nanti perbaiki di sini ya, seperti itu kak. Oke. Pendengar dan adik-adik kita di rumah, iya, Anda sudah dengarkan ya betapa hebatnya Queen of Bertutur Namiria ini ya. Iya, satunya bertutur anak-anak di kota Ambon. Itu versi saya memberikan penilaian
Ratu Bertutur Anak di Kota Ambon. Hebat ya. Anak seusia atau setara dengan kelas 6 SD berbicaranya sudah sangat lancar ya. Dan ini terpulang dari tentunya dari keluarga, mama papa, bagaimana memberdayakan putra putri Anda di rumah ya, agar bisa sehebat seperti Dameria atau mungkin juga bisa melebihi dari Dameria, sehingga bisa menciptakan prestasi-prestasi ataupun mengembangkan talenta. Nah, tentunya Bapak Ibu dan adik-adik kita di rumah penasaran kan, ingin mendengarkan cerita lanjut lagi terkait dengan keberhasilan adik kita Dameria ini. Untuk itu stay tune di acara Idola, kita dengarkan dulu yang satu ini. Iya, pendengar, lanjut lagi untuk sesi kedua atau pemakan kedua. Kita akan bincang-bincang lagi dengan adik kita Dameria. Halo, Dam. Halo Kak. Saya lupa nama panggilan akrabnya hari-hari? Dame saja Kak. Dame aja, Dame. Ya. Oke. Nah, tadi udah cerita sekilas terkait dengan juara 1 lomba bertutur yang diselenggarakan oleh kantor bahasa Maluku. Ada lagi, Kakak Tes baru dengar tadi ya, baru dengar kalau Dame juga pernah juara 1 untuk lomba bertutur tingkat kelas 10 Ambon ya? Kota Iya, Kak. Ambon ya? Kota Ambon? Ya. Wih. Pulau Ambon Kak. 10 Ambon? Pulau Ambon atau Kota Ambon? Pulau Ambon Kak. Pulau Ambon, berarti Pulau Ambonnya hebat. Kapan itu? Itu baru bulan Juli tahun lalu, sekitar bulan Juli atau bulan Juni Kak. Di 2023 lagi? Iya Kak. Berarti ada tiga prestasi di 2023 ya? Kalau dikumpulkan di tas ini udah pono ini. Ini susu pono ya. Oke, cerita sedikit dulu. Waktu di klasis itu apalagi yang dituturkan? Cerita apalagi yang dituturkan di klasis itu? Waktu itu saya bertutur tentang cerita salah seorang rasul yang membawa Injil ke Maluku Kak. Pasti teman-teman semua sudah tahu kan nama rasulnya? Ya, Joseph Kam. Iya Kak. Hebat ya, kalau yang di kantor bahasa cerita tentang cerita rakyat, kemudian ketika di klasis tentunya tentang cerita di Alkitab ya. Oke. Nah, apa yang di cerita Rasul Yosef Kam ini siapa yang ngajar? Apa masih papa, mama, atau mungkin dari ibu pengasuh di gereja atau seperti apa? Jadi Kak, saya selama ikut lomba bertutur, saya bilang buat mama dan papa, guru saya selama belajar di sekolah, materi sekolah atau untuk materi bertutur apapun itu cuma mama dan papa. Jadi kalau saya ikut apa-apa itu mama dan papa yang ajar atau mungkin dari sekolah guru yang ajar. Lomba ini itu saya dipanggil, saya di WA ya, di chat, dikonfirmasi bahwa saya diminta tolong untuk mewakili jemaat GPM Rehoboth untuk mengikuti lomba ini Kak. Itu. Dan pas saya tahu, seperti biasa saya coba mencari ceritanya, oh ini bagus ditambahkan gitu, mencari biografi dari Joseph Kam itu. Kemudian jika sudah, saya coba mengerti dulu supaya pembawaannya bisa sesuai ya kan Kak, mengerti dan juga saya hafal. Habis itu saya ceritakan untuk mama dan papa, terus nanti dikoreksi benar atau salah gitu Kak. Oke. Jadi kalau tingkat klasis Pulau Ambon berarti banyak ini ya, mencakup semua ya, ini kan berarti tingkat klasis gereja kan? Iya Kak. Berarti mencakup semua gereja yang ada di klasis Pulau Ambon. Berarti pesertanya banyak ya? Banyak Kak. Masih ingat kira-kira barang berapa ratus pesertanya? Oke. Artinya dari sekian banyak peserta itu Dame hebat bisa mengalahkan teman-teman yang lain ya. Iya. Dari mulai seleksi sampai ke babak penyisihan, sampai semifinal, bahkan sampai final, akhirnya juara 1 nih ya. Iya. Oke. Hebat dong Ratu ini ya. Ratu bertutur Dame. Nah, terus pingin tahu nih hadiah apa yang didapat waktu itu? Waktu itu dapatnya yang pertama dapat sertifikat Kakak. Sertifikat. Ya, piagam. Ya. Kemudian dapat uang jajan. Dapat uang jajan, bukan uang pembinaan. Ya mungkin bisa dibilang begitu.
Iya, uang pembinaan biar mungkin siapa tahu pembinaannya lebih ditingkatkan lagi ya. Iya, Kak. Oke. Jangan cuma jajan, kalau jajannya habis ya untuk pembinaan di sini. Baik. Oke. Nah, jadi ada bertutur tingkat Bahasa Maluku, kemudian juga bertutur tingkat klasis Pulau Ambon. Nah, kalau Kakak Des ingin tahu dalam waktu dekat ini, mungkin dalam sebulan atau bulan-bulan ke depan nih, apakah ada berniat untuk ikuti lomba atau sudah dengar-dengar ada lomba lagi tidak? Sudah dengar-dengar, Kak. Lomba bertutur? Iya, Kak, lomba bertutur ada. Mungkin ada yang baca puisi. Pokoknya kalau bertutur dan baca puisi tetap tidak dilewatkan ya. Kalau bisa, selama ada waktu luang, selama bisa Selama ada diusahakan, waktu, Kak. selama ada kesempatan, jangan dilewatkan ya. Iya. Ciptakan sebanyak mungkin prestasi dan raih sebanyak mungkin penghargaan yang diberikan. Nah, pendengar, nanti kayak kita sudah dengar sejenak terkait dengan prestasi bertuturnya Damelia. Nah, saya mau putarkan dulu sebuah persembahan lagu anak, dan setelah itu nanti kita akan masuk di sesi lanjutan. Bagaimana nanti ya dengan prestasinya di lomba baca puisi. Baik, saya masih tetap bersama dengan Anda di Idola sore ini. Menemani Anda di sore hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Masih bersama dengan Damelia Cantika Hasiholan Utapea. Di sini ada Damelia dan Cantika. Kalau Cantika berarti kata dasarnya kan cantik ya. Kenapa nggak pakai cantik saja nih? Halo cantik, ya kan lebih asik lagi ya. Tapi sudah terbiasa dengan Dame. Iya, Kak. Iya, baik. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang, Dame, dengan bagaimana prestasi bertuturnya adik kita, adik Dame. Sekarang kita akan lanjut nih untuk yang berikut. Adik Dame ini juga meraih prestasi dalam lomba baca puisi. Setidaknya ada 2 kali juara yang Kakak Des catat di sini. Yaitu di 2023 kemarin juara 1 lomba baca puisi dan sastra Arunika tingkat SD se-Kota Ambon. Dan di 17 Agustus kemarin ya, juara 2 lomba cipta puisi tema kemerdekaan tingkat SD juga se-Kota Ambon. 2023 juara 1. Kemarin 17 juara 2. Kenapa harus turun juaranya? Nggak bertahan aja juara 1 sama lomba bertutur kan, juara 1 terus, juara 1 terus, juara 1 terus. Loh, di 2023 juara 1 puisi, 2017 turun ke juara 2. Apa sih kemarin? Apa sedikit grogi atau ada yang salah waktu itu? Kok sampai turun juara 2? Bagi berkat, Kak. Oh, bagi berkat. Ternyata baik juga ya, bisa berbagi berkat supaya teman yang lain bisa dapat juara gitu ya. Waduh. Kalau yang tahun lalu itu baca puisi, Kak. Kalau yang kemarin-kemarin ini tulis puisi. Oh, tulis puisi. Aduh, sebentar. Apa mata kakak yang sudah salah baca ya? Juara 2 lomba cipta puisi. Oh, berarti menulis, menciptakan puisi. Waduh. Baca juara 1, cipta puisi juara 2. Oke, kalau gitu. Lomba baca puisi juara 1 sastra Arunika tingkat SD se-Kota Ambon. Puisi yang dibuat itu puisi apa sih? Dari Dami? Tentang kemerdekaan, Kak. Kemerdekaan. Yang nyusun kata-katanya siapa? Saya, Puisi. Kak. Jadi katanya sih nggak percaya masa Dami bisa nyusun puisi. jadi gini, Kak, waktu itu saya coba cari di internet, terus ada ini. Terus saya pagi harinya saya coba mengarang puisinya. Kemudian saya melihat setiap kata-katanya, karena kan kata-kata juga termasuk penilaiannya ya kan. Ini sudah cukup bagus ini. Akhirnya saya rasa sudah cukup bagus. Akhirnya saya simpan puisi terus saya kirim di pagi hari itu juga, Kak. Seperti itu. Bisa ya. Tapi sebenarnya, kalau menurut yang kita tahu, pada awal belajar membuat puisi ini siapa? Waktu itu Yang ajar atau terinspirasi dari siapa? saya kalau mau buat puisi itu awal-awal, Kak, saya buat
karena saya kan takut kata-katanya nggak ada yang kayak kurang nyambung seperti itu. Jadi saya buat puisinya sudah jadi, saya baca cukup bagus, tapi takutnya ada yang kurang, jadi kasih ke papa dulu untuk dicek. Oh, jadi setelah ditulis, disusun, dirangkai kata-kata kalimatnya, dikasih ke tim penilai di rumah dulu, Bapak. Bapak ini sudah betul ini, udah bisa juara belum? Kalau Bapak bilang belum, bikin lagi gitu dua lagu. Ya diperbaiki, Kak. Diperbaiki lagi. Ya. Dikasih ke Mama tidak? Kalau kasih ke mama pada saat sudah mantap, Kak. Jadi Mama tinggal terima yang sudah bersih ya, Iya, yang Kak. sudah mantap. Iya. Papa koreksi dulu. Iya. Oh, ini kata ini diganti, ini nggak bagus ini. Kata ini yang bagus, yang cocok. Yang ada punya ini, serasi atau tidak punya kaitan dengan kata-kata yang lain. Iya. Nanti cari kata yang lebih enak. Iya. Betul. Pada saat awal-awal belajar membuat puisi, tapi sekarang sudah di kelas 6 SD coba untuk percaya diri. Sudah kelas 6 SD coba ternyata bagus, berhasil dapat juara 2, puji Tuhan. Wih, coba-coba untuk bikin puisi sudah dapat juara 2 sekota Ambon ya. Yang juara 1 waktu itu siapa? Kayak Bang. Juara 1 lomba cipta puisi. Juara 1 lomba cipta puisinya saya kurang tahu sih, Kak. Lupa ya? Cuma mungkin kalau namanya tahu, Kak. Siapa? Sebentar, Kak. Ya dicari dulu. Kalau Dabe juara 2 pasti ingat kan teman yang juara 1 waktu itu. Tapi kalau tidak dapat juga tidak apa-apa ya. Iya. Yang penting nanti Dame ke depan nanti kalau mau bikin puisi lagi harus berhasil ya. Usahakan untuk jangan dapat juara 2 lagi, dapat juara 1. Untuk juara satunya namanya siapa? Reynaldo Nanlohi, Kak. Dari di sini tidak tertulis, tidak ya. Kak. Iya. Reynaldo Nanlohi. Dari SD lain ya, Iya, sebatas Kak. status lain ya. Oke, Reynaldo Nanlohi. Baik. Nah, juara 1 menulis puisi, cipta puisi itu di 17 Agustus kemarin yang baru diikuti ya tingkat SD Sekota Ambon. Kemudian ini KKTS balik lagi ke 2023 kemarin yang juara 1 untuk lomba baca puisi sastra Arunika tingkat SD. Ini ada Dame, ini sastra Arunika ini yang dimaksudkan apa nih sastra Arunika? Boleh dijelaskan untuk teman-teman? Sastra Arunika merupakan sebuah lembaga itu, Kak, tempat di mana dibuat lomba-lomba puisi. Mungkin untuk secara jelasnya saya kurang tahu ya, Kak. Jadi Iya. sastra Arunika ini semacam lembaga begitu, Iya, kantor iya. atau yayasan begitu. Saya Iya. pikir mungkin ini sastra Arunika semacam majalah atau buku Iya, Kak. begitu. Kalau teman-teman penasaran apa itu Sastra Arunika, lebih jelasnya teman-teman bisa buka IG-nya saja, Sastra Arunika. Iya, Kak. Nah, terus di sastra Arunika ini puisi apa yang dibacakan? Waktu yang 2023 kemarin saya membaca puisi tentang guru, Kak. Iya. Boleh singkat saja bagaimana cara membaca puisi guru yang dibacakan saja. Pendengar dan KKT juga ingin dengar, coba dibacakan. Untuk materinya tidak ada, Kak. Untuk materinya tidak ada. Apakah saya harus buka video saya yang di YouTube? Aduh, gimana ya? Aduh, kelamaan waktu kita juga sudah mepet. Tidak, oke, tidak apalah. Saya pikir mungkin Dame masih ingat bait pertama atau kalimat pertamanya. Atau kakak mau saya bacakan puisi yang saya buat sendiri. Nah, untuk coba, oke, hari ini. kalau begitu silakan. Salah satu puisi yang mungkin yang sudah ditulis oleh adik Dame, coba dibacakan. Jangan full, setengah aja. Oh, setengah Bait aja, Kak. pertama, bait kedua aja sudah cukup. Ada berapa bait itu? puisinya? 4, Kak. Nah, udah. Kalau gitu bait pertama apa bait kedua aja? Oke, Coba. baik, Kak. Siap. Indonesiaku, karya Dameria Hutapea. Indonesia tanah pusaka, negeri elok tanah tumpah darahku. Negeri elok dan kaya akan adat dan budaya. Negeri elok dengan hamparan ribuan pulau. Mengingat sejarah kemerdekaanmu, sungguh sedih dan perih untuk dikenang. Perjuangan yang dipenuhi dengan ceceran darah yang tergenang. Perjuangan yang dipenuhi dengan tangis dan air mata bangsamu. Perjuangan para pahlawanku bukanlah perjuangan yang sia-sia. Perjuangan para pahlawanku akan selalu kami kenang hingga sepanjang masa. Kak. Tepuk tangan dulu, Mama Papa. Iya.
Pendengar di rumah jangan lupa ya, kasih aplaus jarak jauh buat Dame. Hebat ya cara membacanya, teknik membacanya, suaranya ya. Iya, baru kelas 6 SD loh. Kelas 6 SD saja sudah seperti begini ya. Ya kalau istilahnya bahasa Ambon bilang tajam. Baru kelas 6 SD saya sudah tajam. Apalagi sebentar SMP, SMA lah lebih cilaka lah ya. Lebih hebat lah ya. Itu ya ungkapan-ungkapan orang Ambon, betul toh? Iya kan. Iya, lebih tambah gas lah ya gitu. Itu ya hasil karya puisinya ya yang ditulis Dame ya. Iya kak. Iya, dapat juara 2. Waktu puisi ini ditulis, kemudian ketika membacanya sendiri yang membaca atau ada orang lain yang membaca? Sendiri yang membaca kak. Ketika untuk dinilai kan, pasti juri mau nilai di hasil puisinya. Oh, waktu juri ini puisinya saya buat lalu dikirim kak. Jadi jurinya yang baca sendiri terus nilai sendiri gitu. Jurinya yang ini sendiri. Iya, tidak video Oh, kak. tidak video. Iya, puisinya doang yang dikirim. Itu ya. Oke, maklum KTS dulu tidak pernah ikut lomba baca puisi. Salah takut kalau baca puisi nanti. Nadanya cempreng ya. Kiri kanan, kiri kanan. Oke ya. Nah, tentunya mendapatkan prestasi yang sudah sedemikian ini semakin membanggakan papa dan mama ya untuk terus mendampingi, terus mendukung ya, mensupport adik Dame. Ya, selama ini proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dengan baik kan? Puji Tuhan tetap berjalan dengan baik kak. Ya, karena kalau saya ikut suatu kegiatan, walaupun di situ ada salah satu masa harus ujian, harus belajar, saya belajar untuk membagi waktu. Bahkan saat itu saya tidak pernah pegang HP untuk melihatnya pun tidak. Kalau hari-hari biasa kan 1-2 jam bisa ya. Tapi kalau itu saya, oh ya saya pulang sekolah, saya makan langsung tidur siang agar otak fresh. Habis itu saya lanjut dengan mungkin kalau ada kegiatan ibadah, saya pergi ibadah dulu, pulang sisa 2 jam, berarti 1 jam untuk menghafal atau belajar, dan 1 jam lagi untuk mempelajari mata pelajaran saya. Seperti itu kak. Hebat nih ya pendengar, adik Dame ini sudah pintar membagi waktu ya di usia yang semuda ini. Pintar membagi waktu untuk kerja, untuk istirahat, untuk sekolah, untuk bikin puisi, untuk main dan sebagainya, untuk main HP juga ya. Kalau tidak penting ya ditaruh ya. Iya kak. Beda sama dengan teman-teman yang lain ya. Lebih banyak waktu terbuang percuma dengan main HP, main game. Atau kalau lihat HP untuk mengecek jadwal, atau kayak tiba-tiba guru mungkin ada sampaikan di aplikasi belajar kami namanya Teams, mungkin guru ada sampaikan untuk dibawa besok, itu baru nanti saya cek pada saat sudah mau tidur gitu kan. Iya. Atau pulang ibadah baru saya cek seperti itu. Pertahankan ya, pertahankan pola yang adik Dame kembangkan ini untuk lebih meraih sukses Iya, lagi ya. Pendengar adik-adik di rumah, nah banyak sekali inspirasi dan motivasi yang adik-adik bisa dapatkan ya dari cerita ataupun kisah yang disampaikan oleh Damelia ini ya. Jangan manfaatkan waktu di rumah untuk cuma main ya. Main HP, boleh pegang HP tapi untuk yang apa? Yang penting. Yang Kak. penting Ya. ada punya kaitan dengan belajar. Yang bermanfaat. Iya, yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat, prestasi. Ya, kalau ada bakat misalnya mau bisa dalam bidang olahraga, ya manfaatkan HP untuk cari ya bagaimana yang menjadi seorang atlet pelari yang baik ya. Iya kak. Kalau sukanya karena tinggal di pinggir pantai, Berenang, ya, berenang pasti. ya bagaimana menjadi seorang perenang yang berhasil, begitu kan? Iya kak. Iya. Nah, ini banyak sekali ya inspirasi yang bisa adik-adik ambil dari kisah Damelia ini ya untuk mengembangkan prestasi di sekolah ya. Begitu juga dengan papa mama, orang tua di rumah ya, putra putri Anda semuanya itu dilahirkan mempunyai bakat ya. Tidak ada dilahirkan orang itu tidak pintar atau bodoh ya. Semua Iya. dikaruniai Tuhan itu talentanya sudah ada. Iya, semuanya sempurna, semuanya luar biasa. Sudah ada. Tinggal bagaimana ketong mau kembangkan akal. Iya kak. Ada kemauan, ada niat untuk mengembangkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Iya. Nah, baik adik Dame, karena waktu kita sudah hampir tuntas, dari apa yang sudah kita ceritakan ini, so pasti ada sebuah pesan atau katakanlah sebuah inspirasi yang bisa adik Damelia sampaikan ya, atau tularkan kepada adik-adik kita, generasi kita, teman-teman adik Damelia di seluruh
Persada Nusantara terlebih khusus di Maluku Kota Ambon. Apa yang Dameria mau bilang buat teman-teman di rumah? Hal yang mau saya katakan untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita dalam melakukan apapun, kita harus tetap berjuang dan berkarya. Apalagi kita sebagai generasi muda bangsa, kita harus tetap berjuang. Atau mungkin walaupun kita gagal, jangan sedih atau jangan patah semangat. Karena seorang pemimpin itu bukanlah orang yang dalam kehidupannya selalu berhasil terus. Sebagai seorang pemimpin, seorang yang benar-benar sudah hebat, banyak sekali rintangan yang harus beliau lewati untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang berprestasi seperti itu, Kak. Dan juga yang saya mau katakan bahwa jangan pernah melakukan apapun itu karena terpaksa atau untuk cuma mau hasilnya saja, Kak. Oh, saya bikin ini aja supaya nanti dapat juara, kan orang kenal banyak, dan seperti itu. Lakukan apapun, semuanya lakukan itu dari hati, dan yang pasti selalu berdoa. Jangan pernah mengecewakan hati orang tua, karena apalagi mama dan papa juga, karena mama dan papa adalah orang tua yang mendidik kita, dan juga doa mereka itu sangat bermanfaat dan berguna bagi kita ke anak-anaknya. Jadi intinya sehasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Tetaplah berjuang, tetaplah berkarya. Semangat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wih, ada kata penyimak dengan terus saksama. Nah, itu pendengar dan terkhususnya adik-adik kita di rumah, ya. Ya, adik-adik yang mungkin ada di bangku sekolah dasar, yang setara dengan kami di kelas 6 SD, atau mungkin juga adik-adik di SMP yang ingin berhasil ataupun sukses seperti kami, ya. Nah, ya, ambil teladan atau inspirasi dari kami untuk mengembangkan bakat dan talenta yang ada. Baik, Dameria, danke banyak sudah datang jauh-jauh dari Latu Halap. Tinggal Latu Halap, Kak? Saya kakak di Waringin. Oh, di Waringin, dekat-dekat sini ya. Iya. Kakak Teis apa? Ingat marah mama orang Latu Halap tuh, jadi pikir mungkin tinggal di Latu Halap begitu. Pada saat libur, Kak. Oh, pada saat libur baru ke Latu Ya, Halap. pada saat libur dan tidak ada tugas. Dan tidak ada tugas, baru ke sana. Iya. Oke. Berarti Waringin dekat-dekat saja. Ya, terima kasih sekalipun dekat sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara Indonesia Layak Anak Idola di sore hari ini. Dan yang pasti Kakak Teis juga sangat berharap apa yang sudah diceritakan adik Dameria tadi bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik lainnya di rumah, ya, teman-teman kita di rumah, teman-teman tadi di rumah. Yang pasti apa yang sudah disampaikan terakhir tadi itulah, ya, salah satunya merupakan kunci, ya. Iya. Rahasia keberhasilan, kunci keberhasilan dari adik. Kalau menurut saya, kesuksesan untuk keberhasilan kuncinya itu adalah berdoa dan berusaha atau bekerja. Karena berdoa ditambah dengan berdoa ditambah dengan berusaha, bekerja, berkarya, sama dengan sesuatu kesuksesan yang mungkin semua orang mimpikan atau seorang dambakan. Amin. Oke, kita kunci. Dan akhirnya tuntas sudah acara Indonesia Layak Anak Idola sore hari ini Minggu 18 Agustus 2024 bersama adik kesayangan kita sekali lagi, Dameria Cantika Hasiholan Utapea. Terima banyak, Dame. Sama-sama, Kakak. Kapan-kapan Kakak Teis panggil lagi, ya. Siap, Kak. Tapi tunggu dapat juara dulu. Supaya kita cerita Kak. rame di sini. Amin. Ya. Oke, baik. Selamat pulang ya, jangan bye-bye. Sampai ketemu. Siap, Kakak. Nah, teman-teman, demikianlah kegiatan sesi wawancara saya di hari ini. Terima kasih karena telah mengikutinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah!